Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Firmansyah dengan NIM 3040230018. Sini saya akan menjelaskan strategi PT Garuda dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Sejarah PT Garuda, pada tahun-tahun awal maskapai ini beroperasi. Pesawat Garuda diterbangkan oleh pilot-pilot KLM karena pada waktu itu belum ada tenaga pilot dan teknisi bangsa Indonesia. Mulai tahun 1951, Garuda Indonesia Airways merekrut calon penerbangan anak bangsa untuk mengikuti pendidikan penerbangan. Tepatnya pada tanggal 15 Januari 1951, Kementerian Perhubungan Bagian Penerbangan Sipil dengan pengumuman nomor 492.017 atau 3.2751 mengajak para pemuda untuk dididik menjadi penerbangan sipil. Setelah melewati seleksi, para calon penerbangan diberangkatkan ke sekolah penerbangan pertama di tanah air yang bernama Akademi Penerbangan Indonesia API yang berlokasi di Curug, Banten. Penggunaan teknologi. PT Garuda dapat mengadopsi sistem manajemen operasional terintegrasi yang memanfaatkan teknologi canggih seperti Internet of Things untuk memantau dan mengoptimalkan proses produksi dan pengiriman secara real time. Contohnya, penggunaan sensor untuk memantau suhu dan kelembaban kargo dalam penerbangan guna mencegah kerusakan atau pemborosan. Visi dan misi PT Garuda. Visi: menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat di dunia menggunakan keramahan Indonesia. Misi PT Garuda: sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. PT Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya. Berikut adalah beberapa strategi utama yang diimplementasikan oleh Garuda Indonesia. Yang pertama, restrukturasi utang dan manajemen keuangan. Yang kedua, optimalisasi rute dan armada. Yang ketiga, peningkatan layanan dan pengalaman pelanggan. Yang keempat, digitalisasi dan teknologi. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, aliansi dan kerjasama strategis. Yang ketujuh, diversifikasi pendapatan. Yang kedelapan, efisiensi operasional. Yang pertama, restrukturisasi utang dan manajemen keuangan. Restrukturisasi utang dan manajemen keuangan merupakan komponen vital dalam strategi PT Garuda Indonesia untuk memulihkan stabilitas keuangan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Garuda Indonesia telah berusaha untuk merestrukturisasi utangnya guna memperbaiki neraca keuangannya. Ini termasuk negosiasi ulang dengan kreditur dan mencari skema pembiayaan baru yang lebih menguntungkan. Yang kedua, optimalisasi rute dan armada. Optimalisasi rute dan armada merupakan strategi penting yang diterapkan oleh PT Garuda Indonesia untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Maskapai ini melakukan evaluasi dan penyesuaian rute penerbangan untuk memastikan bahwa mereka hanya melayani rute-rute yang menguntungkan dan memiliki permintaan tinggi. Selain itu, mereka juga mengoptimalkan penggunaan armada dengan memilih pesawat yang lebih efisien dan hemat bahan bakar. Yang ketiga, peningkatan pelayanan dan pengalaman pelanggan.
Peningkatan pelayanan dan pengalaman pelanggan merupakan prioritas utama PT Garuda Indonesia untuk kompetitif dan mempertahankan loyalitas penumpang. Garuda terus meningkatkan kualitas layanan baik di udara maupun di darat. Hal ini mencakup peningkatan kenyamanan kabin, layanan makanan dan minuman, serta fasilitas hiburan selama penerbangan. Garuda juga berfokus pada peningkatan layanan pelanggan melalui program loyalitas penawaran khusus. Yang keempat, digitalisasi dan teknologi. PT Garuda Indonesia telah mengadopsi berbagai inisiatif digital dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Implementasi teknologi dan digitalisasi menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi operasional. Garuda mengadopsi sistem reservasi dan manajemen yang lebih canggih, serta memperkenalkan layanan digital seperti aplikasi mobile untuk kemudahan pemesanan dan check-in. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. PT Garuda Indonesia memiliki fokus yang kuat pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan adalah bagian penting dari strategi Garuda. Mereka berusaha meningkatkan keterampilan dan kompetensi staf untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan terbaik pada pelanggan. Yang keenam, aliansi dan kerjasama strategis. Aliansi dan kerjasama strategis bagi PT Garuda Indonesia bisa menjadi kunci untuk mengoptimalkan layanan dan ekspansi bisnis. Ini bisa melibatkan kemitraan dengan maskapai lain, perusahaan perjalanan, atau bahkan lembaga keuangan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Bergabung dengan aliansi penerbangan internasional seperti SkyTeam dan menjalin kerjasama dengan maskapai lain untuk kode sharing dan rute bersama membantu Garuda memperluas jangkauan globalnya dan meningkatkan jumlah penumpang. Yang ketujuh, diversifikasi pendapatan. Diversifikasi pendapatan bagi PT Garuda Indonesia bisa melibatkan berbagai strategi seperti mengembangkan layanan kargo udara, meningkatkan penjualan tiket penerbangan, mengoptimalkan pendapatan dari layanan tambahan pesawat seperti makanan dan minuman, serta memperluas bisnis di sektor pariwisata melalui paket liburan dan kerjasama dengan hotel dan agen perjalanan. Selain dari bisnis inti penerbangan, Garuda juga berusaha untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya melalui usaha-usaha sampingan seperti layanan kargo, perawatan pesawat, dan pariwisata. Yang kedelapan, efisiensi operasional. PT Garuda Indonesia dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan berbagai cara, termasuk optimalisasi rute penerbangan untuk mengurangi biaya bahan bakar dan waktu penerbangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan manajemen armada dan pemeliharaan pesawat, serta pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, penggunaan strategi pembelian yang cerdas dan manajemen rantai pasokan yang efisien juga dapat membantu dalam mengendalikan biaya dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Menerapkan praktik terbaik dalam manajemen operasi sehari-hari untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.
Ini termasuk pengelolaan bahan bakar yang lebih baik, perawatan pesawat yang terjadwal dengan baik, dan pengelolaan kru yang efisien. Kesimpulan dari presentasi saya, Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan yang menjadi pelopor penerbangan komersil di Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia juga merupakan maskapai yang mampu meraih bintang 5 di dunia. Keberhasilan bisnis Garuda Indonesia tidak terlepas dari strategi bisnis Garuda Indonesia dalam pasar penerbangan domestik maupun internasional. Saat ini Garuda Indonesia sudah melayani penerbangan lebih dari 43 rute penerbangan. Di samping itu, Garuda Indonesia terdaftar sebagai maskapai penerbangan yang masuk ke dalam SkyTeam, di mana keanggotaan Garuda Indonesia ini mampu menghubungkan Garuda Indonesia ke 1064 destinasi di 178 negara. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.